Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam sesi pertemuan kedua ya tentang panen dan pasca panen. Nah, pertemuan ini kita akan bahas tentang kondisi penanganan panen atau pasca panen hortikultura di Indonesia. Nah, kondisinya bagaimana kondisi di Indonesia pasca panennya? Secara statistik, susut pasca panen di kita itu masih tinggi, 25-40%. Di negara maju 5-20%. Kalau lihat kondisi seperti ini, secara realnya kita lihat ya, bunga kol ataupun kol, ya, kol ketika petani panen itu ya hampir-hampir sedikit kurang lebih itu seperti besarnya seperti helm, sebesar helm dewasa ya, ataupun helm anak lah. Tetapi pas waktu dikonsumsi kita atau kita beli di pasar, itu hanya sampai segini, lebih kecil. Itu rantai pasarnya itu sangat panjang, dan dari mulai petani dipotong, dirompes atau di trimming, ke pengepul di trimming lagi, terus dari pengepul ke pasar besar di trimming lagi, dari pasar besar ke pasar kecil di trimming lagi, dari pasar kecil ke warung sayuran ataupun tukang sayur dirompes lagi atau di trimming lagi sampai ke kita baru segede kepalan tangan ini. Jadi makanya 25-40% lah komoditas di kita ini susut pasca panennya. Jadi itu adalah uang yang dibuang. Karena apa? Karena pengetahuannya ya belum sampai ke arah sana. Beda dengan ketika misalkan kita lihat aja di YouTube pasca panen produk kol ataupun produk jeruk itu bagaimana mereka penanganan pasca panen dan pasca panennya sangat-sangat istilahnya hati-hati ya. Nah, pada umumnya masih tradisional dan konvensional di kita itu, minim teknologi ya, paling banter dipakai teknologi tepat guna. Belum semua komoditas mempunyai standar mutu. Contohnya kalau misalkan kentang, ada kentang dieng, ada kentang misalkan ciwidey, itu beda-beda. Ya, kalau misalkan di dieng aja sendiri itu beda-beda standar mutunya. Ada yang besar diameternya sekian gitu. Beda-beda. Nah, faktor-faktor penyebabnya ya. Contohnya ya, faktor-faktor penyebabnya setelah ditelusuri bahwa pelaku usaha stakeholder mayoritas belum memahami tentang karakteristik pasca panen. Ya. Belum memahami keinginan konsumen atau daya beli masih terbatas. Nah, maksudnya gini. Petani sekarang kan konsumen itu udah jadi smart consumer ya, atau konsumen cerdas, di mana mereka menginginkan higienitas dalam sayuran dan udah memahami lah taraf kesehatannya itu harus diprioritaskan. Jadi pengen yang bersih, besar, dan pengen yang lebih enak dilihat lah. Contohnya kan konsumen, kita lihat ya pasar tradisional dengan pasar modern. Sebenarnya grade-nya itu sama. Misalkan grade A dijual di pasar modern, grade A juga dijual di pasar tradisional. Cuman bedanya grade A yang di pasar modern itu
dibersihkan, terus dipakai plastik wrap, terus dikasih label, sehingga harganya jauh lebih mahal dibanding dengan grade A yang dijual di pasar tradisional. Terus contohnya lagi, belum memahami dan menerapkan teknik penanganan pasca panen yang benar. Ya, nanti kita akan bahas depannya tentang pola distribusi yang salah, yang sering kita lihat di jalan, bagaimana mobil-mobil yang mengangkut sayuran itu saling bertumpuk, dan itu akan mengalami bobot susut pasca panen yang sangat tinggi karena proses distribusi yang tidak benar. Terus juga tentang peraturan atau kebijakan perdagangan standarisasi, implementasinya masih kurang. Itu juga harus diperhatikan. Gitu. Oke. Nah, tujuan penanganan pasca panen yaitu mengurangi susut pada tiap rantai penanganan. Bagaimana caranya mengurangi susut? Ya berarti kita harus memperhatikan, kita harus kenal terhadap komoditas itu sendiri. Ini buah klimaterik atau non klimaterik, atau ini penanganannya harus gimana, ini harus ditempatkan di yang sejuk atau di yang kering, atau kita harus mengenal karakter dari produk komoditas hortikulturanya itu sendiri. Terus tujuannya juga mempertahankan mutu, di mana pada saat dipanen sampai ke konsumen tidak jauh beda mutunya itu berkurangnya. Oke, emang sifatnya perishable, mudah rusak, tetapi kalau penanganannya yang benar, itu akan mudah sekali mempertahankan mutunya. Memperpanjang masa simpan shelf life hingga dapat meningkatkan ketersediaan pasokan di lokasi manapun dan sepanjang waktu. Ketika misalkan produk perishable ini dapat dipertahankan mutunya, berarti relevan dengan memperpanjang umur simpan. Berarti kita akan bisa mengirimkan produk ini ke tempat-tempat yang terjauh, asalkan penanganannya harus benar. Untuk mencapai tujuan penanganan pasca panen, perlu pemahaman akan karakteristik pasca panen hortikultura, yaitu biological factor, environmental factor, dan pasca panen yang sifatnya teknis, ekonomis, dan sosial. Nah, apa sih biological factor? Apa sih environmental factor? Kalian sebelum ini kan tadi dibahas aturannya, bahwa harus membaca dulu handbook, harus membaca dulu glossary-nya, sehingga tidak akan bertanya-tanya. Jadi dibiasakan setiap dimulai, pelajari dulu glossarium atau glossary dan handbooknya. Oke, sekian pertemuan sesi 2 ini. Selanjutnya kita akan langsung ke kuis dan trivia dan pembahasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.